Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya tentang prosedur SOP penataan produk. Fungsi dari SOP ini adalah yang pertama, memperlancar tugas karyawan dan tim unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian. Yang ketiga, mengetahui adanya hambatan dalam suatu proses kerja. Yang keempat, menjadi pedoman cara menata produk yang sesuai dengan standar perusahaan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengelompokan jenis produk. Produk yang dijual harus dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah produk konsumsi. Dalam produk konsumsi di sini ada 3 golongan. Yang pertama adalah convenience good, yang kedua shopping goods, yang ketiga specialty goods. Nah, tiga-tiga ini adalah produk kebutuhan yang dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi sendiri. Kita bahas yang convenience goods. Produk yang mudah dicari dan dipakai oleh konsumen. Produk ini dapat dibeli dengan mudah. Contohnya adalah beras, gula, garam, air mineral, sabun mandi, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah shopping goods. Barang yang proses pemilihan dan pembeliannya membandingkan harga, kualitas, dan lain-lain. Bisa juga fiturnya atau warnanya. Tapi ada juga konsumen yang membeli produk karena ia memperoleh pelayanan yang memuaskan saat membeli produk tersebut. Shopping goods ini atau barang-barang belanja ini terdiri atas produk fashion dan produk yang memerlukan pemeliharaan khusus. Produk fashion ini adalah produk yang mempunyai ciri khas atau model tertentu yang akan berubah atau berganti pada kurun waktu tertentu. Ini adalah produk yang lagi tren aja. Contohnya adalah pakaian, sepatu, dan tas. Produk ini banyak tersedia di pusat-pusat perbelanjaan. Dalam penataan produk fashion, aspek keindahan harus diutamakan agar menarik dan memiliki daya jual yang tinggi. Yang kedua adalah produk yang memerlukan pemeliharaan, yaitu produk-produk yang tahan lama, bernilai tinggi, serta memerlukan pemeliharaan secara berkala. Contohnya adalah alat-alat rumah tangga dan produk elektronik. Lalu yang ketiga adalah produk spesial atau specialty goods, produk yang memiliki ciri dan dibeli di tempat tertentu. Dalam hal ini, konsumen yang ingin memperoleh produk tersebut harus mengeluarkan lebih banyak uang dan lebih banyak waktu. Contohnya adalah produk spesial, lukisan, barang-barang antik, barang-barang mewah. Tas juga bisa ya, tas yang mahal, tas-tas mewah itu, yang hanya ada di tempat-tempat tertentu aja. Lalu yang kedua, selain produk konsumsi ada juga produk industri. Adalah produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut bagi kepentingan industri. Nah, konsumen dalam produk industri ini adalah perusahaan atau organisasi. Ada 5 golongan di dalam produk industri. Yang pertama adalah produk atau bahan baku, yaitu bahan pokok untuk membuat produk lain. Misalnya jerami untuk membuat kertas, karet untuk membuat ban, kapas untuk membuat benang, gitu. Lalu yang kedua ada komponen produk setengah jadi, yaitu produk yang sudah dalam proses produksi dan digunakan untuk melengkapi produk akhir. Contohnya adalah benang untuk membuat tekstil. Benang ini kan produk kan bahan bakunya adalah kapas dan produk setengah jadinya adalah benang. Nah, benang ini digunakan untuk membuat tekstil. Kertas untuk membuat buku. Kertas ini dari jerami. Jerami ini bahan baku pembuatan kertas. Nah, kertas adalah produk setengah jadi atau komponen setengah jadi dari buku.
kain untuk membuat baju, serta plastik untuk membuat jok mobil. Yang ketiga adalah perlengkapan operasional, yaitu produk yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran proses produksi ataupun kegiatan lain dalam perusahaan. Perbekalan yang dapat dipakai untuk jangka waktu yang lama juga dapat dimasukkan dalam kategori ini. Contohnya adalah meja, kursi, lemari, dan minyak pelumas untuk mesin. Yang keempat adalah instalasi, yaitu alat produksi utama dalam pabrik atau perusahaan yang dapat dipakai untuk jangka waktu relatif lama guna memproduksi suatu produk. Contohnya adalah mesin cetak pada sebuah perusahaan percetakan, mesin penggilingan padi, dan mesin bubut. Jadi di instalasi ini mesin-mesin ya. Yang kelima adalah peralatan ekstra, yaitu alat-alat yang dipakai untuk maksudnya membantu instalasi. Contohnya adalah forklift dalam sebuah pabrik, gerobak, dan truk. Lalu selanjutnya adalah setelah produk di display, setelah kita mengetahui SOP dari penataan produk, kita melakukan pelabelan produk. Sebelum dipajang, biasanya produk terlebih dahulu diberi label. Tapi ada beberapa produk yang boleh saja tidak diberi label, asalkan sudah memiliki barcode. Label produk harus memuat tanggal penerimaan produk, kode supplier, barcode, harga produk, serta informasi yang sesuai dengan merek, tipe, dan ukuran produk tersebut. Label dicantumkan pada rak display yang disebut dengan price card, price label. Pada price card biasanya barcode atau kode barcode juga dicantumkan. Ketentuan pelabelan produk. Yang pertama adalah price card tidak boleh rusak. Yang kedua, price card harus sesuai dengan produk yang dipajang. Yang ketiga, price card harus diletakkan tepat di depan fisik produk. Gak boleh di samping, gak boleh di belakang, tapi harus di depan. Bagi produk yang dilabel langsung di produknya, dus diberi label. Dus tidak diberi label. Pada shelving dipasang POP. Setiap produk yang dipajang harus sudah diberi label. Price card tidak menutupi produk dan hal-hal penting lainnya. Price card tidak menutupi mereknya, informasi apapun yang ada di produk tersebut. Tujuannya untuk memudahkan calon konsumen memilih barang. Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan penataan produk. Langkah-langkah yang harus diikuti oleh karyawan saat menata produk agar menarik perhatian pengunjung toko. Yang pertama adalah isi bagian depan toko terlebih dahulu. Ini akan memberikan kesan penuh dan produknya banyak pilihan. Calon pembeli akan lebih tertarik jika melihat toko yang produknya banyak dan kelihatan penuh, karena mereka akan dapat lebih leluasa untuk memilih produk yang mereka inginkan. Yang kedua adalah perhatikan warna produk. Produk yang warnanya cerah diletakkan di bagian paling mudah dilihat. Selain itu, warna cerah yang diletakkan bersebelahan dengan warna cerah lainnya akan memberikan kesan segar dan menarik. Contohnya adalah memadukan warna kuning, oranye, dan merah sehingga perhatian pengunjung toko akan lebih cepat didapatkan. Warna yang cerah dan senada. Yang ketiga adalah desain menarik sebagai jangkar. Produk yang kurang laku atau tidak terkenal tapi desainnya menarik dapat ditempatkan bersebelahan dengan produk yang terkenal.
Ini adalah strategi dengan menggunakan desain yang menarik sebagai jangkar atau penarik yang disandingkan dengan produk yang sudah terkenal. Harapannya pengunjung akan tertarik untuk membeli produknya karena dua alasan, desainnya menarik dan mereknya terkenal. Produk yang tidak terkenal disejajarkan dengan produk yang terkenal, orang akan menganggap produk yang tidak terkenal itu adalah produk yang terkenal, ditambah dengan desain yang menarik. Yang keempat adalah produk laris di bawah. Produk yang laris diletakkan di bawah. Hal ini dilakukan karena produk tersebut akan tetap dicari oleh konsumen. Tidak peduli di mana produk tersebut diletakkan, konsumen sudah hafal dalam bentuk produk tersebut sehingga mudah ditemukan. Sementara itu, produk yang kurang terkenal dapat diletakkan sejajar dengan pandangan mata konsumen. Tujuannya agar ketika konsumen melihat produk tersebut bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Yang kelima, kemasan besar di sebelah kanan. Karena kebiasaan manusia menggunakan tangan kanan sehingga kemungkinan terpilihnya produk dengan kemasan besar akan semakin tinggi. Yang keenam adalah pengelompokan produk. Produk kategori yang sama diletakkan berdekatan, juga dekat produk pelengkap, untuk membantu mengingatkan pengunjung agar kebutuhannya terpenuhi. Yang terakhir adalah tempatkan produk impulsif di kasir. Kebiasaan pengunjung saat antri di kasir adalah memperhatikan sekelilingnya. Tempatkan beberapa produk yang unik dan menarik di di area kasir. Hal ini dapat mengingatkan pengunjung akan kebutuhannya dan juga menarik pengunjung untuk membeli jika harga produk tersebut terjangkau. Selanjutnya adalah penataan produk supermarket. Produk supermarket di sini ada produk food, non-food, household, toys, dan stationery. Langkah-langkah yang harus diikuti oleh karyawan saat menata produk agar menarik perhatian pengunjung toko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan produk di supermarket adalah sebagai berikut. Produk yang dipajang pada gondola harus terisi penuh. Jika stok tinggal sedikit, sebaiknya ditata merapat pada bagian depan rak agar menghindari kesan produk tinggal sedikit. Yang kedua, produk fast moving dipajang lebih banyak. Produk slow moving dipajang lebih sedikit. Fast moving ditempatkan di bagian depan agar terlihat konsumen. Fast moving itu produk yang lakunya cepat. Lalu yang ketiga adalah jika sasaran orang dewasa dan remaja, kemasan kecil di atas, kemasan besar di bawah. Contohnya misalnya ya, produk saus, minuman kaleng, minyak goreng, mie instan, kemasan-kemasan besar pasti ada di bawah. Lalu selanjutnya adalah label harga dan informasi produk kepada konsumen. Diletakkan pada shelving tepat di bawah tiap-tiap produk, di depan tiap-tiap produk. Selanjutnya, jika display pada rak, produk ditata dari kiri ke kanan secara urut, mulai dari ukuran yang kecil ke ukuran yang besar. Pengelompokan produk atau grouping jumlah produk yang ditata disesuaikan dengan daya jual produk, luas area, dan ukuran rak. Misalnya, hypermarket, satu gondola untuk satu merek. Supermarket, satu rak lebih dari 2 merek. Biasanya satu gondola digunakan untuk satu merek tertentu di hypermarket, tapi di supermarket satu rak dapat digunakan untuk memajang lebih dari satu merek.
Bahkan ada juga yang satu rak terdapat lebih dari 2 macam merek dengan jenis produk yang sama. Yang keenam, memperhatikan bentuk, jenis, dan komposisi warna. Yang selanjutnya adalah memperhatikan tanggal produk, menghindari produk kadaluarsa tapi masih dijual. Nah, ini dengan menggunakan metode first in first out. Barang yang pertama kali masuk atau yang pertama kali dipajang itu adalah barang yang harus lebih dahulu dikeluarkan atau lebih dahulu kita jual. Nah, displaynya nanti barang yang baru datang ditaruh di paling belakang. Nah, ketika barang yang di depan diambil atau terjual, barang yang di belakang dimajukan. Yang baru datang dari gudang masukin lagi di belakang. Lalu yang terakhir adalah harus dilengkapi price card yang berisi info mengenai produk, nama kode produk, harga, nomor rak, kode supplier, dan lain-lain. Selanjutnya ada produk kosmetik. Produk kosmetik dapat berdampingan dengan produk yang masih berkaitan. Produk perawatan tubuh, ini maksudnya lulur ya, lulur dan masker. Pos dari produk kosmetik adalah sama dengan produk non-food lainnya. Yang pertama, produk pada display harus terisi penuh. Selanjutnya, produk fast moving memiliki jumlah display yang lebih banyak. Produk slow moving dipajang lebih sedikit. Jika produk ditata pada rak susun, kemasan kecil ada di atas, kemasan besar ada di bawah. Label harga dan informasi produk kepada konsumen diletakkan pada shelving tepat di bawah tiap-tiap produk. Jika display pada rak, produk ditata dari kiri ke kanan secara berurut, mulai dari kecil ke besar. Grouping jumlah produk yang ditata berdasarkan fungsi dan mereknya. Merek ditempatkan khusus di tertera merek. Jadi biasanya kan di kosmetik itu ada wardah-wardah semua. Tapi ada juga yang berdasarkan fungsinya, yaitu ada di gondola. Misalnya lulur, semuanya lulur. Sampo, semuanya sampo. Atau lip cream, semuanya lip cream. Satu tuh sama lip cream, lipstick, dan lain-lain. Jumlah produk dalam rak disesuaikan dengan daya jual produknya. Produk menengah ke atas dipajang di showcase, produk pasaran di gondola. Yang harganya lebih mahal biasanya agak tertutup displaynya. Memperhatikan bentuk, jenis, dan komposisi warna kemasan agar menarik. Ditata berdasarkan kemasan, misalnya kemasan botol dengan kemasan botol, kemasan kardus dengan kemasan kardus. Lalu pos untuk kosmetik yang dipajang di area khusus, yaitu counter kosmetik, media, dan alatnya adalah lemari, showcase, palet, media makeup, cermin, kuas tisu, tempat makeup, dan ruang facial. Nah, ini prosedurnya adalah produk dikelompokkan berdasarkan mereknya. Koleksi harus lengkap tersedia, baik tester maupun stok. Media untuk demo makeup tersedia. Kondisi area harus rapi, bersih, dan berkesan mewah. Adanya karyawan atau SPG yang bertugas menjaga display dan memberikan informasi produk. Selanjutnya adalah penataan produk fresh. Produk sayuran. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan tempat pemajangan produk dan tindakan yang harus dilakukan. Pos untuk sayuran sama dengan produk supermarket dan fashion. Kualitas sayuran dapat dilihat dari kesegarannya, ikatan ukuran, dan jenis, bentuk, serta warnanya. Khusus sayuran daun, warnanya berubah kekuningan, tidak layak dijual. Penataan harus terlihat penuh dan berkesinambungan. Kesinambungan itu maksudnya fungsinya itu masih berhubungan ya, nggak jauh gitu hubungannya. Misalnya sayuran yang warnanya hijau, semuanya hijau, lalu nanti ada wortel sebelah sananya. Lalu produk sayuran dikelompokkan berdasarkan jenisnya, daun, buah, bunga, umbi, akar.
Sayuran berupa buah, bunga, akar dipajang di showcase agar tahan lama dan segar. Sayuran kemas styrofoam di wrap. Kentang, bawang bombay di suhu ruangan. Suhu ruangan tuh maksudnya nggak di showcase ya, nggak dipendingin. Lalu arus perputaran pemajangan itu menggunakan FIFO, first in first out. Label dan POP harus terpasang. Selanjutnya, pos untuk produk buah-buahan, sama dengan produk supermarket dan fashion. Buah yang dipajang harus berkualitas. Kualitas ditentukan dari tingkat kesegaran, keseragaman ukuran buah serta kondisinya, tidak cacat dan tidak busuk. Warna harus seimbang, dikelompokkan berdasarkan warna agar seimbang. Kalau buah warnanya merah-merah, hijau-hijau, oranye-oranye. Arus perputaran pemajangan berdasarkan FIFO. Buah yang dikemas styrofoam tidak perlu dipasang POP, tapi dipasang label. Buah dipajang dibedakan antara buah lokal dan impor. Buah yang dikemas dipajang pada showcase. Lalu, pos untuk produk daging, ayam, dan ikan. Daging yang dipajang harus berkualitas. Daging segar dengan warna merah muda, tidak merah tua. Daging dipajang sesuai dengan kelompoknya, dipisahkan dari bahan mentah dan hasil olahan. Biasanya ada daging yang masih mentah sama daging yang udah diolah di supermarket itu, jadi harus dipisahkan. Daging segar dikemas styrofoam, diberi label berupa daging utuh dan giling. Nah, ada daging utuh, ada daging giling. Daging segar dapat dipajang dengan wadah nampan, bertujuan untuk memudahkan konsumen memilih. Daging yang dijual berupa daging segar dan beku. Daging beku dipajang pada frozen island 0-2. Potongan daging yang berlemak diletakkan di sebelah atas, menggunakan nampan yang bersih dan kering untuk peralatannya. Lalu selanjutnya, produk ayam. Daging ayam dikemas secara utuh atau per bagian. Misalnya paha dengan paha, dada dengan dada, ceker, daging yang digiling. Daging ayam dikemas dengan styrofoam dan plastik wrap. Diberi label, nama, berat, dan harga. Tersedianya produk olahan ayam. Produk daging, ayam dan ikan. Di sini kategori produk ikan. Ikan basah dipajang di atas es, serut, dan dilengkapi lemon dan jeruk nipis. Tujuannya agar ikan ini nggak amis ya. Daging segar dengan warna merah muda, tidak merah tua. Tersedianya akuarium yang berisi ikan untuk dijual dalam keadaan hidup. Ikan filet dikemas dengan styrofoam yang dibungkus plastik wrap. Disediakan mangkok berisi air dan potongan jeruk nipis untuk cuci tangan. Tersedianya tempat khusus mengemas dan membersihkan ikan. Produk olahan ikan diletakkan di tempat khusus yang dekat dengan ikan segar, serta mencantumkan POP. Oke, materi pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.